Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 3512110 dari kelas 1A D3 Administrasi Bisnis. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Bapak Ahmadi Usman SEMAP INE selaku dosen mata kuliah Pengantar Manajemen Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan satu judul yakni ruang lingkup organisasi dan manajemen. Pasti teman-teman bertanya, apa sih ruang lingkup dari organisasi dan manajemen itu? Nah, makanya saya harap untuk teman-teman untuk memperhatikan penjelasan dari saya. Baik, untuk pokok bahasannya sendiri, saya mengangkat dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu ruang lingkup organisasi dan yang kedua yaitu ruang lingkup dari manajemen. Kemudian, apa sih organisasi itu? Nah, di sini James Demany mengatakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap kerjasama manusia untuk pencapaian tujuan bersama. Artinya, organisasi ini merupakan bentuk dari kerjasama manusia untuk menghasilkan dari hasil tujuan bersama. Kemudian pengertian lain dari organisasi itu sendiri yakni Dwight Waldo mengatakan bahwa organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang berdasarkan wewenang formal dan kebiasaan-kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi. Artinya pengertian dari James Demany dan Dwight Waldo ini berbeda karena Dwight Waldo mengatakan bahwa ini hanya struktur yang dimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam kegiatan organisasi bisnis itu merupakan bagian dari sistem administrasi. Oke teman-teman, setelah mendengarkan pengertian atau definisi dari organisasi, selanjutnya ada pun ruang lingkup dari organisasi. Ruang lingkup yang pertama yaitu teori klasik, yang dimana teori klasik ini berkembang dalam 3 aliran, yaitu teori birokrasi, teori administrasi, dan yang ketiga yaitu teori manajemen alamiah, yang dimana birokrasi ini berkembang dari ilmu sosiologi, sedangkan teori administrasi dan manajemen ilmiah itu berkembang langsung dari pengalaman praktek manajemen. Kemudian teori yang kedua yaitu teori neoklasik, yang dimana teori neoklasik ini merupakan atau dikembangkan atas dasar teori klasik, yang dimana teori neoklasik ini merubah, menambah, dan dalam banyak hal memperluas teori klasik. Teori neoklasik ini sendiri didefinisikan sebagai suatu organisasi sebagai kelompok dengan tujuan bersama. Artinya, organisasi ini dibentuk karena adanya suatu tujuan bersama. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori modern, yang dimana teori modern ini melihat semua unsur sebagai satu kesatuan, yang artinya mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan erat dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di ruang lingkup organisasi bisnis. Dan teori yang terakhir yaitu teori sistem umum, yang dimana teori ini merupakan suatu aspek analisis organisasi yang berusaha untuk menemukan kaidah umum organisasi yang berlaku secara universal. Artinya teori sistem umum ini merupakan teori yang banyak digunakan di semua lingkungan organisasi bisnis. Tidak hanya dari teori klasik, neoklasik, dan modern, tetapi ini merupakan teori yang umum atau universal. Baik teman-teman, setelah mendengarkan tadi ruang lingkup dari organisasi yang mengenai teori-teori dari organisasi tersebut, selanjutnya, lalu apa yang menjadi asas-asas dari teori organisasi itu? Nah, di sini, menurut Henry J. Hockness, The Hodges, beliau mengatakan bahwa di dalam dasar suatu organisasi itu yang pertama yaitu merencanakan, menyusun, menilai, atau mengembangkan pola pokok struktur organisasi. Artinya, di dalam terbentuknya suatu
organisasi bisnis, tentu yang awal dilakukan yaitu merencanakan, yang kemudian setelah direncanakan kita menyusun, lalu kemudian menilai atau mempertimbangkan bagaimana sistem kerja di dalam organisasi tersebut. Kemudian dasar yang selanjutnya itu mengembangkan pola pokok atau struktur organisasi, yang dimana artinya bagaimana cara membangun suatu organisasi bisnis ini agar bisa berkembang. Nah, kemudian yang kedua yaitu mendayagunakan tenaga kerja dengan menetapkan orang-orang yang tepat melalui klasifikasi jabatan, uraian jabatan, analisa pada jabatannya pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan yang setepat-tepatnya. Artinya, penempatan jabatan di dalam organisasi bisnis ini tidak semata-mata karena keinginannya atau kemampuannya sendiri, tetapi penetapan jabatan ini telah dipikirkan secara matang-matang oleh tingkatan manajer, karena ketika tidak dilakukan seperti itu, organisasi bisnis tersebut akan lari dari poros yang telah ada di awal atau tujuan yang telah disepakati dari awal. Selanjutnya, adapun 8 elemen penting di dalam organisasi. Yang pertama yaitu pemerintah, di mana elemen pertama ini pemerintah, karena organisasi bisnis itu dapat terbentuk atas izin dari pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat dan keuangan, yang dimana masyarakat dan keuangan ini merupakan salah satu hal yang penting, bagaimana dari tinjauan masyarakat dan kebutuhan dari sumber keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu pelanggan, yang dimana organisasi bisnis ini dibentuk karena atas dasar keinginan atau kebutuhan dan survei dari pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu pemasok, yang dimana pemasok ini merupakan orang atau organisasi luar yang menginginkan jasa atau produk, barang atau jasa dari organisasi bisnis ini yang menjadi pemasok. Kemudian yang kelima yaitu pesaing, yang dimana organisasi bisnis itu tidak mungkin berjalan dengan baik-baik saja, tetapi tentu ada yang menjadi pesaing di antara organisasi bisnis tersebut. Kemudian yang keenam yaitu pemegang saham, yang dimana pemegang saham ini merupakan salah satu yang terpenting juga dalam organisasi bisnis. Kemudian yang ketujuh yaitu serikat pekerja, yang dimana serikat pekerja ini bagaimana caranya mereka berserikat antar pekerja. Kemudian yang ke-8 yaitu masyarakat global, yang dimana masyarakat global ini menjadi elemen penting juga, karena bagaimana cara mengetahui bahwa organisasi itu berkembang atau tidaknya, karena dilihat dari perkembangan dari supply yang masuk dari masyarakat global. Apakah organisasi bisnis ini bisa dikatakan mengglobal secara keseluruhan atau tidak? Pasti teman-teman bertanya dari tadi, kok saya cuma menjelaskan tentang organisasi saja, kapan sih membahas tentang manajemennya? Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Artinya di sini definisi dari manajemen ya. Nah, di sini Art White mengatakan bahwa manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, manajemen ini menjadi suatu acuan yang menjadi pembimbing dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kemudian George Terry mengatakan, manajemen adalah proses yang khas, terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, executing, dan controlling dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula. Nah, untuk penjelasan dari George Terry, definisi dari George Terry ini saya akan bahas di slide selanjutnya. Makanya untuk teman-teman tetap simak penjelasan dari saya ya. Selanjutnya adapun karakteristik dari manajemen. Karakteristik yang
pertama yaitu orientasi tujuan, yang dimana manajemen merupakan proses yang berorientasi pada tujuan, yang suatu organisasi memiliki serangkaian tujuan dasar yang merupakan alasan dasar untuk keberadaannya. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu bersifat luas, yang dimana artinya manajemen ini merupakan kegiatan yang terlibat dalam mengelola suatu perusahaan adalah hal yang umum bagi suatu organisasi atau semua organisasi, baik organisasi di bidang ekonomi, sosial, ataupun politik. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat multidimensi, yang artinya manajemen ini merupakan aktivitas kompleks. Yang pertama yaitu manajemen pekerjaan, yang semua organisasi ada untuk kinerja ada dalam bentuk kinerja di dalam beberapa pekerjaan. Kemudian manajemen orang, yang dimana bagian dari sumber daya manusia atau manusia adalah aset terbesar dari organisasi. Dan yang terakhir yaitu manajemen operasi, yang artinya manajemen ini membutuhkan proses produksi yang memerlukan aliran bahan input dan teknologi untuk mengubah input ini menjadi output yang diinginkan atau yang diinginkan oleh untuk dikonsumsi, untuk menjadi hasil. Selanjutnya karakteristik manajemen yang keempat yaitu proses berkelanjutan, yang dimana proses manajemen ini adalah serangkaian fungsi yang berkelanjutan, komposit, tetapi terpisah antara perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penempatan staf, dan pengendalian, yang fungsi-fungsi ini secara bersamaan dilakukan oleh semua manajer, yang dilakukan sepanjang masa, yang dilakukan semua manajer pada sepanjang masa. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu kegiatan kelompok, yang artinya organisasi ini merupakan kumpulan individu yang beragam dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu manajemen tidak berwujud, yang artinya kekuatan yang tidak berwujud ini yang tidak dapat terlihat tetapi kehadirannya dapat dirasakan dalam cara fungsi organisasi. Contohnya itu misalkan sesuatu yang berada di luar kendali tangan-tangan manusia atau tidak berwujud artinya semua bukan rencana dari manusia. Oke teman-teman, selanjutnya adapun ruang lingkup dari manajemen itu. Ruang lingkup yang pertama yaitu ruang lingkup lingkungan internal, yang dimana bagian dari lingkungan internal itu seperti manusia, finansial, fisik, sistem dan teknologi, dan sistem nilai dan budaya organisasi. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal, yang dimana di dalam lingkungan eksternal ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu lingkungan umum, misalnya ekonomi, politik, hukum, teknologi, lingkungan alam. Kemudian di dalam lingkungan eksternal yang kedua yaitu lingkungan khusus, yang di dalamnya misalnya seperti pemilik, customer, klien, pemasok, pesaing, suplai tenaga kerja. Oke teman-teman, jadi dari definisi George Terry yang tadi yang saya kemukakan di awal itu merupakan bagian dari fungsi manajemen, yang dimana fungsi pertama dari manajemen yaitu planning, yang artinya planning ini merupakan perencanaan dalam fungsi manajemen, yakni tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya, yang artinya fungsi manajemen ini merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan ke depannya. Tanpa perencanaan yang matang, maka fungsi manajemen lain tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Kemudian fungsi yang kedua yaitu organizing, yang dimana organizing ini dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, orang maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana yang telah dibentuk di dalam proses perencanaan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu accounting and directing, yang dimana
Fungsi ini merupakan fungsi pengarahan yang merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Yang dimana untuk mewujudkannya itu harus dengan melakukan suatu pengarahan, yakni kegiatan bimbingan serta pemberian motivasi terhadap tenaga kerja, kemudian sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan yang jelas, dan penjelasan tugas pekerjaan secara rutin. Kemudian yang keempat yaitu controlling, yang dimana controlling ini juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat, yang dimana melalui fungsi controlling ini evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan. Artinya, semua fungsi manajemen ini saling terikat, mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian ada fungsi pengarahan, dan yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video saya. Dan jangan lupa pula follow akun Instagram saya di @muh_raihan__. Bye bye guys.